Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 3 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa salam damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami di bumi ini. Karena itu berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan kita bacakan di dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dan saya akan membacakan secara khusus ayat yang ke-28 dan 29. Beginilah bunyi firman Allah. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Umat Israel pernah mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan mereka. Mulai dari masa perbudakan di Mesir dan juga mengalami berbagai-bagai penderitaan. Baik itu krisis ekonomi yang mengakibatkan kelaparan yang terjadi di berbagai wilayah kehidupan mereka, sehingga membuat keadaan kehidupan umat Israel benar-benar memprihatinkan. Dan kalau kita belajar dari kesaksian kitab suci, bahwa akibat dari seluruh penderitaan yang dialami itu sebenarnya pemicunya adalah karena umat itu membelakangi Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Itulah sebabnya bertubi-tubi mereka mengalami berbagai penderitaan yang diakibatkan oleh murka Allah bagi kehidupan mereka. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Yoel pasalnya yang pertama, maka penderitaan yang dialami oleh umat Israel yang mengakibatkan mereka mengalami krisis ekonomi dalam hidup mereka itu, itulah yang mereka terima adalah mereka menerima tulah belalang. Kalau kita baca di dalam kitab Yoel pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, maka di sana dikatakan bahwa ada belalang pengerit, ada belalang pemindahan, ada belalang pelompat, ada belalang pelahap. Bapak Ibu coba bayangkan, ketika tanaman-tanaman mereka, hasil-hasil pertanian mereka dimakan oleh belalang pengerit. Dan ketika belalang pengerit sudah pergi, datang lagi belalang pindahan. Dia melanjutkan lagi untuk menghabiskan itu. Kemudian datang lagi belalang pelompat. Kemudian datang lagi belalang pelahap. Bertubi-tubi. Dan akhirnya menghabiskan secara total hasil pertanian bagi kehidupan umat Israel. Sebagai akibatnya adalah umat itu mengalami kesusahan, mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya maka Allah melalui sang Nabi menegaskan kepada bangsa itu
supaya mereka mesti mengalami pertobatan. Mereka tidak boleh tetap ada pada pendirian hidup untuk mencoba mengandalkan hidup mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, dan tidak mau menghormati Tuhan. Bangsa itu harus segera mengalami pertobatan dan mencari hadirat Allah dengan sungguh-sungguh dan memohon kasih karunia-Nya. Dan di dalam seruan pertobatan yang sungguh-sungguh itu, Allah berjanji bahwa Dia akan dapat memberikan pemulihan bagi kehidupan bangsa itu. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Yoel, maka dengan tegas dikatakan bahwa pemulihan yang Allah kerjakan itu berupa pemulihan ekonomi kehidupan bangsa itu, tapi juga pemulihan keadaan rohani bagi kehidupan bangsa itu. Dan khususnya pada ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 yang kita baca tadi, di sini mau memberi penegasan bahwa Allah berjanji untuk memberikan pemulihan keadaan rohani dari kehidupan bangsa itu, supaya sungguh-sungguh mereka mendapatkan pemeliharaan dan pertolongan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemulihan yang Allah kerjakan untuk keadaan hidup kerohanian bangsa Israel itu begitu luar biasa. Dan ini terkait dengan pemberian roh Tuhan ke atas kehidupan bangsa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar di dalam kesaksian perjanjian lama, maka roh Allah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya kita ingat kepada Musa, kepada Simpson, kepada Saul, kepada Daud, dan para nabi. Kalau kita belajar itu di dalam kesaksian kitab suci. Tapi kita bisa perhatikan di sini bahwa Allah berjanji untuk tidak saja Roh Kudus itu dikaruniakan kepada pribadi-pribadi tertentu. Di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayatnya yang ke-28 dan 29, Allah mau memberikan pemulihan kerohanian bagi kehidupan bangsa itu dengan total, mulai dari anak-anak sampai kepada para orang tua. Karena itu kita perhatikan di sini dalam bacaan kitab suci tadi bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas manusia, baik anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, orang-orangmu yang tua, teruna-terunamu, juga kepada hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa perhatian Allah untuk keselamatan umat manusia itu total. Dia tidak hanya menjamin keselamatan bagi para orang tua, Dia juga tidak hanya menjamin keselamatan bagi kaum laki-laki atau hanya bagi kaum perempuan. Dia berjanji untuk menjamin keselamatan bagi segenap umat manusia, mulai dari anak-anak sampai para orang tua, mulai dari para hamba juga kepada tuan-tuan seluruh kesatuan umat manusia. Allah berjanji untuk Allah menyelamatkan mereka. Dan untuk menyelamatkan kehidupan manusia itu, Allah mesti datang dan tinggal di dalam diri, di dalam hati umat manusia, sehingga dengan jelas dikatakan Dia mencurahkan rohku ke atas seluruh umat manusia. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini beberapa hal perlu kita perhatikan. Pertama, kita tidak boleh terus hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, dalam melawan Allah, tidak menghormati Allah di dalam hidup ini.
Sudah waktunya kita harus segera menyatakan pertobatan dan tinggalkan kesesatan hidup kita. Karena itu hal yang kedua, kita harus segera mengalami pertobatan. Kita harus segera mengalami pertobatan untuk meninggalkan hari-hari gelap kita, hari-hari jahat kita, dan segera memilih untuk berserah diri dan bersandar penuh kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga dari bacaan firman Allah ini, kita sesuai dengan janji Allah, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Allah akan memulihkan kehidupan kita secara total, baik pemulihan ekonomi keluarga kita, juga pemulihan kerohanian keluarga kita. Dengan demikian, kelangsungan hidup kita itu tetap ada dalam kawalan dan dekapan Tuhan yang hebat dari waktu ke waktu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam bagian kitab suci ini Allah sudah berjanji kepada umat Israel bahwa Dia akan menjamin kelanjutan hidup mereka, memulihkan perekonomian mereka, dan juga memulihkan kerohanian mereka. Dan itu Allah sudah penuhi bagi kehidupan umat Allah. Dan karena itu, bukan saja Israel dapat mengalami hal itu, kepada kita umat manusia masa kini, orang-orang percaya masa kini Allah akan memenuhi janjinya bagi kehidupan kita. Karena itu, tugas kita adalah sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami pada setiap malam. Biarlah kami punya telinga untuk mendengar, dan firman-Mu dapat memasuki hidup kami dan menghidupkan kami senantiasa. Terima kasih Bapa, malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik rumah sakit di kota Kupang ini, juga rumah sakit di Pulau Jawa, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, juga di Denpasar, Bali, di mana saja umat-Mu sedang berjuang untuk mendapatkan pemulihan melalui perawatan medis. Tuhan Yesus berkati para dokter. Biarlah Tuhan taruh keselamatan melalui pelayanan dari para dokter untuk menolong umat-Mu ya Bapa. Dan biarlah pemulihan itu mereka terima, dan mereka boleh terima di dalam kehendak Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Juga umat-Mu yang mengalami berbagai kesusahan dan kesulitan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, bantulah umat-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh berkat itu terulur untuk memberkati umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bahagian bagi kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah dan berkati kami sekalian.